살지 뭐. 나도 사랑해. Yongso tewas ditabrak truk dan tercebur danau dalam proses pengejaran. Hal ini menandakan takdir kematian Sun Jae kini telah berpindah ke Yongso. Sementara itu, setelah semua memori Sun Jae kembali dan ia sadar dari pingsannya, Sun Jae lalu bergegas mencari Imsol. Saat di taksi, Imsol mendengar berita jika Yongso, sang pelaku pembunuhan di Waduk Juyang, telah tewas saat akan ditangkap. Ia lantas teringat dengan Sun Jae dan cemas dengan keadaannya. Dari media sosial, Imsol mendapati kabar jika Sun Jae telah ditabrak mobil. Hal ini membuatnya panik dan segera mendatanginya di rumah sakit Wonsin sesuai informasi yang beredar. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan. Imsol lega melihat Sun Jae tidak terluka. Melihatnya menangis, ia menduga bahwa Imsol sering melakukan hal itu setiap hari sambil merindukan seseorang. Sembari berpelukan, Sun Jae mengaku jika ia mengingat semua kenangan bersamanya. Ia menenangkan Imsol yang berderai air mata. Sun Jae meminta maaf karena terlambat menyadari hal ini. Keduanya lantas berciuman dengan romantis. 이래도 엔딩 바꿀 생각 없어요? Saat di apartemennya, Sun Jae enggan melepaskan pelukannya dari Imsol. Ia tak ingin melewatkan momen bahagianya dan akan menghabiskan waktu berdua sepanjang malam. Sun Jae berjanji tak akan lagi melupakan Imsol. Bahkan saat kehilangan memorinya pun, ia sebenarnya selalu mengingatnya. Mereka kemudian mengobrol dengan hangat dan berbagi momen romantis. Di sisi lain, Taesung melaporkan kepada ayahnya jika ia menemukan lusinan senjata di mobil milik Yongso. Detektif Kim telah menduga hal ini. Saat Yongso dibebaskan di tahun 2008, ia mempunyai firasat jika Yongso akan melakukan berbagai aksi kejahatan. Ia meminta putranya untuk tak terlalu memikirkan kematian Yongso. Meskipun belum diadili dengan benar, takdir kematiannya memang telah menjadi nasibnya. Imsol terlihat sedang sibuk di kafe sambil menulis naskah untuk penggarapan filmnya. Tiba-tiba, semua pengunjung di kafe terlihat heboh karena kedatangan Sun Jae. Ia mengirim pesan dan mengaku sangat merindukan Imsol. Dengan perhatian, Sun Jae mentraktir 3 piring roti untuk semua pengunjung di kafe. Karena membuat kehebohan, Imsol tidak bisa fokus dan akhirnya ia pindah ke perpustakaan. Sun Jae terlihat tak berhenti menggoda dan mengganggunya. Kemesraan mereka disadari oleh salah satu pengunjung perpustakaan. Ia mengingatkan jika Sun Jae ingin menjalin hubungan rahasia, sebaiknya ia tak melakukan hal tersebut di tempat ini. Imsol membuat alibi jika pria di sampingnya bukanlah Sun Jae, tapi ia adalah kakaknya. Sun Jae mengajak Imsol untuk pergi sambil mengerjakan naskahnya di tempat yang tenang. Hal itu tak lain adalah apartemennya. Sementara itu, Im Geum terlihat antusias di depan keluarganya. Ia mengumumkan telah debut menjadi suami pemeran utama dalam drama harian. Namun, karakternya dalam drama itu ternyata sangat payah karena berperan lumpuh dan dikhianati oleh istrinya. Meskipun begitu, seluruh keluarganya terlihat bahagia dalam pertunjukan utamanya setelah Im Geum cukup lama vakum dalam dunia akting. 언젠가는 반드시 성공한다 했지? Di samping itu, Imsol terlihat kesal ketika memperhatikan Sun Jae tampak tenang dan tak menggodanya lagi. Tak lama, Sun Jae dengan perhatian memberikannya jus dan camilan agar Imsol fokus dalam bekerja. Setelah Imsol membereskan pekerjaannya, Sun Jae ingin mengantar Imsol pulang karena telah larut malam. Imsol sebenarnya tak mau pergi dan ingin menghabiskan malamnya bersama Sun Jae. Tak lama, Sun Jae menyadari jika Imsol ingin menginap di rumahnya malam ini. Sebagai permulaan, mereka berbagi momen manis malam itu. Wah, 일 다 끝냈다. 맛있게 먹었나 보네. Pagi hari, keduanya bangun dengan bahagia. Imsol dan Sun Jae saling menggoda dan bercanda tawa, layaknya pasangan yang baru menikah. Nenek Malja terlihat membuang jam tangan digital milik Sun Jae di sungai.
Hal ini mengindikasikan jika takdir buruk yang menimpa cucunya telah berakhir. Dapat disimpulkan jika Nenek Malja adalah salah satu kunci yang membantu Imsol bisa melakukan perjalanan waktu. Imsol sikat gigi bersama Sunje dengan penuh sumringah. Sebelum Imsol berangkat kerja, Sunje memberikan bekal makanan dan tak lupa melakukan morning kiss. Gendeok melihat artikel yang memberitakan puteranya tengah berkencan dengan seorang wanita. Karena wajah wanita itu diblur, ia tak mengetahui jika foto tersebut adalah putri dari Boksun yang tak lain adalah Imsol. Gendeok cukup bangga dan merasa jika kecantikan pacar putranya tampak menembus layar. Sunje dibantu In Hyuk dan manajer Dong Suk untuk memilih cincin yang akan diberikan kepada Imsol. Sunje dengan bangga menunjukkan foto Imsol kepada mereka. In Hyuk mengatakan bahwa ia merasa tak asing dengan wanita tersebut. Sunje akhirnya menemukan cincin yang dirasa cocok untuk Imsol. Mereka cukup terkejut saat diberitahu jika Sunje akan melamar kekasihnya. Agar tak menghancurkan momen, In Hyuk menyarankan agar Sunje merahasiakan lamaran ini dari Imsol sebelum hari bahagia itu tiba. 주말 호러군 받았어? Imsol cukup cemas karena kencannya tempo lalu dipotret oleh wartawan dan telah menjadi berita. Sunje meminta Imsol supaya tak terlalu khawatir. Ia berjanji akan mengurus semuanya. 아, 몰라. 또 사진 찍힐라. Tak lama, keduanya bertemu dengan Taesung dan mengajaknya untuk makan. Mereka lantas mengobrol. Taesung akhirnya tahu jika orang yang tak bisa Imsol lupakan dan selalu ia panggil dengan putus asa, tak lain adalah Sunje. Taesung memohon agar Sunje bisa menjaganya dengan baik. Mereka lalu minum bersama. Saat pulang, Sunje terlihat mabuk berat. Dalam mabuknya, ia mengucapkan terima kasih kepada Taesung karena telah menangkap Yongso. Dengan hal ini, secara tak langsung memutuskan takdir buruknya bersama Imsol. 정신줄 났어요? 손님 하나도 없다. Saat di mobil, Imsol dan Sunje memperlihatkan kemesraan mereka. Hal ini membuat sang manajer terlihat geli dan kesal. Hari ini, keluarga Imsol akan mengadakan pesta perayaan untuk Jae-a. Ketika Imsol mengetahui jika pesta perayaan akan dirayakan di restoran galbi milik Gendeok, ia mengirim pesan kepada Sunje untuk mengurungkan niatnya supaya tak hadir dalam pesta itu. Saat customernya datang, Gendeok tak menyangka jika rombongan yang numboking restorannya adalah keluarga Boksun. Boksun lantas memperkenalkan putrinya kepada Gendeok. Keduanya tak lupa memamerkan jika masing-masing anak mereka kini telah memiliki pasangan. Tiba-tiba, Sunje datang dan memperkenalkan diri sebagai kekasih Imsol. Boksun sangat bahagia ketika mengetahui kekasih putrinya adalah Sunje. Namun tidak dengan Gendeok. Ia merasa jika putranya telah dibutakan oleh cinta. 고등학생부터 제가 많이 좋아했습니다. Perayaan dihadiri oleh keluarga terdekat dan dilakukan cukup meriah. Dalam kesempatan itu, Sunje bahkan mengeluarkan cek $1.000 sebagai pemberian uang saku untuk Jae-a dalam tradisi Doljabi. Melihat keramahan Sunje, sang MC bahkan dengan gamblang menyebut jika Sunje adalah paman dari Jae-a. Menyadari jika putranya terlihat bahagia di tengah keluarga itu, perlahan Gendeok mulai luluh dan menerima Imsol. Diketahui, grup Eclipse juga ikut memeriahkan acara itu. Hal ini sebenarnya atas permintaan dari Sunje. Ia berjanji akan merenovasi studio dan memberikan peralatan instrumen jika mereka tampil di pesta ini. 점수 좀 따르고 그랬지. Setelah perayaan selesai, Nenek Malja tiba-tiba mendatangi Sunje. Melihat Sunje banyak tersenyum, ia seolah mengisyaratkan jika Sunje akan selalu berumur panjang. Nenek Malja berharap Sunje tetap bahagia bersama Imsol. Sunje mengajak Imsol menaiki kapal pesiar. Ia bahkan mendekor kapal itu dengan indah. Dalam momen itu, Imsol mengatakan bahwa ia akan mulai membuat film dan menjadi sutradara. Meskipun cukup terlambat untuk memulai karir baru, Imsol bertekad untuk tetap mencoba.
Apapun hasilnya, ia akan tetap bahagia. Hari ini, Sun Jae sebenarnya akan membuat kejutan untuk melamar Im Sol. Namun ia mengurungkan niatnya dan akan menunggu momen yang tepat. Hal ini ia lakukan lantaran ingin menunggu Im Sol bisa mewujudkan mimpinya terlebih dahulu. Setelah menjadi sutradara, Im Sol benar-benar sibuk dan banyak menghabiskan waktunya di lokasi syuting. Sebagai dukungan, Sun Jae tak lupa mengirimkan kopi truk dengan manis ke lokasi untuk para kru. Di sela-sela jadwal, keduanya selalu menyempatkan untuk saling bertemu. Hari demi hari telah berlalu. Proyek film yang digarap Im Sol akhirnya telah rampung dan berhasil diliris. Sun Jae mengajak Im Sol berkencan ke taman. Ia memegang tangan Im Sol untuk menangkap kelopak bunga aprikot yang berjatuhan. Mereka lalu memohon sebuah harapan. Dalam momen itu, Sun Jae dengan romantis melamar Im Sol. Sun Jae berjanji mulai saat ini, ia akan menghabiskan setiap momen bersamanya. Ketika berciuman, mereka mendapatkan penglihatan jika keduanya akan menikah, mengucapkan janji suci di altar, dan memasangkan cincin di jari manis dengan penuh bahagia.